Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islami wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ayah, bunda, abang, kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga segenap keluarga besar Surau Duta Munzalan Jakarta yang insya Allah senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maupun ayah, bunda, abang, kakak yang menyaksikan melalui live. Alhamdulillah, pagi hari ini izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu, bermuajahah, kita dapat berjumpa di tempat yang insya Allah penuh barokah ini, yang sangat mahal ini ya. Ayah, bunda, abang, kakak, kalau kemudian disebut raudhah, maka yang ada di pikiran kita adalah kita harus pergi jauh ke kota Madinah. Tapi pada hari ini sejatinya kita semua sedang berada di antara raudhah itu, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi SAW, jika kalian kemudian melihat min majalisil ilm wa majalisil dzikr, ketika kalian melihat di antara dari majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, maka datangilah, fa innahu raudhatun min riyadil jannah, karena sesungguhnya itu adalah bagian dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dalam keadaan yang mulia, kita dalam keadaan yang insya Allah kalaupun kemudian kita berdoa, punya hal yang kemudian ingin kita sampaikan, hajat yang ingin kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian ini pun menjadi saat yang mustajab untuk kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ayah, bunda, abang, kakak pagi hari ini meluangkan waktunya kita hadir di majelis ilmu, Allah Subhanahu wa taala cukupkan segala keperluan kita, Allah Subhanahu wa taala hilangkan segala kesulitan dan rasa gundah di dalam hati kita, sebagaimana janji dari Nabi SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarallahu fi man indah. Tidaklah kemudian sebuah kaum itu berkumpul di dalam satu tempat yang kemudian saling belajar mengenai dengan ayat-ayat Allah, menyebut-nyebut nama Allah, kecuali kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan di dalam hatinya. Allah juga akan berikan rahmat kepada orang-orang yang berkumpul tersebut. Allah turunkan para malaikat, dan kemudian para malaikat itu membuka sayapnya, memberikan naungannya. Dan yang paling dahsyat ya, ayah, bunda, abang, kakak, adalah bagaimana wa dzakarallahu fi man indah. Allah akan menyebut-nyebut di antara para penduduk langit. Makanya kata para ulama, tidak ada jalan yang paling memudahkan seorang hamba untuk masuk ke surga selain daripada tauhid yang lurus, tauhid yang kuat, tauhid yang murni ya. Maka jalan yang kedua adalah dengan cara menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Mudah-mudahan ini adalah jalan kita untuk masuk ke surga ya, ayah, bunda, abang, kakak. Amal kita yang sedikit, qiyamul lail kita yang mungkin juga tidak semaksimal orang-orang saleh yang lainnya, maka setidaknya kita jadikan menuntut ilmu ini sebagai amalan utama kita untuk kemudian kita bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Abang, kakak, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, judulnya 24 jam bersama Nabi SAW, tapi insya Allah kita nggak 24 jam di sini. Kayaknya ini banyak yang tidak hadir karena khawatirnya ini pengajiannya 24 jam. Banyak di Instagram ya, insya Allah. Insya Allah nggak 24 jam ya. Kalau 24 jam sih sayanya masih siap-siap aja, jamaahnya yang nggak siap. Biasanya begitu. Tapi bagaimana kemudian kita bisa betul-betul mengenal bagaimana keseharian Nabi SAW. Ketika kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, bahwa ada dalam diri Nabi itu adalah teladan, maka kemudian segala aspek yang dimiliki oleh Nabi SAW itu seyogianya, sejatinya itu harus bisa menjadi teladan bagi kita. Dan ternyata sudah terbukti bagaimana kemudian kehidupan Nabi SAW adalah kehidupan yang terbaik.
Tidak ada satu kehidupan pun makhluk di atas muka bumi ini yang lebih baik daripada kehidupan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kemudian kita ditanya siapa Nabi? Nabi adalah seorang pendakwah, Nabi yang kemudian diberikan syariat. Maka kemudian beliau adalah seorang dai, seorang mubaligh. Tapi di sisi lain ketika ditanya siapa Nabi dalam masyarakat sosial, maka beliau adalah seorang khalifah, seorang pemimpin. Ketika kemudian ditanya masalah keluarga, tidak usah diragukan lagi, istri Nabi tidak cuma satu, istri Nabi banyak. Dan ternyata Nabi bisa membuktikan ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan bagaimana keadilan terhadap para wanita, para istri. Ketika Nabi juga disebutkan sebagai seorang, posisinya ketika di masa Quraisy sebagai seorang masyarakat pun Nabi menunjukkan sisi bagaimana menjadi masyarakat yang terbaik. Ketika Nabi menjadi seorang pebisnis, beliau adalah seorang pebisnis yang terbaik. Tidak ada kemudian kehidupan di muka bumi ini yang lebih baik daripada kehidupan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan menariknya, ketika Nabi menyebut bahwa a'mar ummati ma baina sittina wa sab'in, bahwa usia umatku antara 60 sampai 70 tahun, wa aqalla minhum yajuzu dzalik, dan sedikit sekali dari mereka yang bisa melebihi dari usia 70 tahun. Maka kemudian kita bisa melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak termasuk pada yang sedikit. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allah wafatkan pada usia berapa? 63 tahun. Kalau kita melihat kemudian generasi terbaik setelah Nabi siapa? Ayah bunda? Para sahabat. Sahabat yang mana yang tepat? Khulafaur Rasyidin. Kita lihat Abu Bakar wafat tahun berapa? Tahunnya lupa tapi 63. Usianya 63 tahun. Kalau Abu Bakar berarti tertaut 3 tahun dengan Nabi, berarti kurang lebih Abu Bakar wafat tahun 13 Hijriah. Usianya 63 tahun. Umar bin Khattab wafat di tahun 23 Hijriah karena masa pemerintahan beliau kurang lebih 10 tahun. Usianya berapa? Ada yang tahu? Usianya 63. Usianya 63 tahun juga. Kalau kemudian ditanya Utsman bin Affan, wafat tahun 35 Hijriah, berapa usianya? Lebih tua dia makanya. Tumben nih. Biasanya kalau saya nanya tuh pada salah tuh. Gitu ya. Jawaban 63 katanya. Enggak. Lebih tua dia. Usianya Utsman bin Affan wafat di usia 80 tahun. Dan Ali bin Abi Thalib wafat di tahun 40 Hijriah di usia berapa? Lebih muda dia. 63 tahun. Oh sama. Sama. 63 tahun. Jadi dari 5 orang yang disebut dengan generasi terbaik, Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, 4-nya wafat di usia 63 tahun. Wallahu alam, apa rahasia di 63 tahun? Ada rahasia apa di angka 63 tahun? Kalau kemudian PNS zaman dulu pensiun itu usia 60, kan sisa 3 tahun doang. Setelah pensiun itu cuma sisa 3 tahun gitu ya. Kalau misalnya kita mengambil usia Nabi 63, sekarang dimundurin jadi 55. Biar waktunya agak panjang dikit 8 tahun gitu ya. Itu pun kalau masih nyampe 63. Jadi wallahu a'lam, ada rahasia apa di usia 63 tahun. Tapi kemudian generasi-generasi terbaik ini Allah wafatkan di usia 63 tahun. Dan ketika Nabi SAW menyebutkan usia umatnya antara 60 sampai 70 tahun, lalu kemudian Nabi Allah wafatkan di usia 63 tahun, artinya di antara dua usia ini. Lalu kemudian 3 orang lainnya juga diwafatkan pada usia ini, gitu ya. Maka kemudian sejatinya Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan sebuah pemahaman kepada kita. Ini orang-orang terbaik yang Allah jadikan sebagai manusia terbaik, memiliki usia yang kurang lebih tidak jauh berbeda dengan kita, tapi dengan output hasil yang berbeda. Ya kan, kalau Nabi menyebutnya tadi kan umatku antara 60 sampai 70. Berarti kan kita ini sebenarnya kata Nabi usianya antara 60 sampai 70 tahun. Walaupun misalnya penelitian menyebutkan semakin bahagia orang, angka harapan hidupnya semakin tinggi. Bahagia definisinya apa? Kalau kita definisi bahagia banyak duit. Nah, buktinya banyak orang yang banyak duit tapi stroke, jantungan gitu ya. Justru kemudian duitnya habis di rumah sakit gitu ya, yang selama misalnya 55 tahun atau 60 tahun waktunya ia habiskan untuk mencari hal yang berkaitan dengan uang, harta, mobil gitu ya. Pada akhirnya ketika kemudian pensiun tidak bisa dinikmati juga. Ngabisin duit malah gitu ya Bu ya.
sampai berobat ke Singapura, ke Penang dan lain sebagainya. Ada orang yang kemudian kita lihat kayaknya kasihan banget deh, nggak punya duit sehari-hari, bahkan kurang. Kalau kita sih alhamdulillah sama Allah dikasih cukup aja, sama pas. Mau bayar SPP pas ada duitnya, beli motor baru pas ada duitnya gitu ya. Ya, ibu-ibu mau umroh pas ada duitnya, pas-pasan aja gitu ya hidup kita. Tapi bahagia-bahagia aja, dan kemudian angka harapan hidupnya juga ya tidak semuanya kemudian tinggi. Karena kembali lagi ini adalah janji Nabi SAW. Maka yang jadi pertanyaan, apa sebenarnya yang membedakan kita dengan Nabi, membedakan kita dengan para sahabat, membedakan kita dengan para ulama-ulama yang soleh? Maka kuncinya adalah satu. Bagaimana kemudian Nabi SAW, para sahabat, para generasi setelahnya itu mampu kemudian menjadikan waktu yang dimiliki itu sebagai waktu yang optimal. Sebagai contoh, ada yang kenal Imam Nawawi, Bapak Ibu? Bukan, Imam Nawawi bukan Syekh Nawawi. Penulis Riyadhus Shalihin, ada yang kenal? Saya alhamdulillah nggak kenal, karena belum pernah ketemu juga. Salihero kayaknya tadi bilang kenal, udah ketemu. Ya. Imam Nawawi itu usianya berapa ketika wafat? 43 sampai 45 tahun. Tapi di waktu usia 40 itu ya, bahkan kemudian disebutkan Syekh Nawawi termasuk salah satu Imam Nawawi adalah salah satu ulama yang saking sibuknya sampai tidak sempat menikah gitu ya. Itu kita bisa melihat karyanya. Karya yang paling sering kita dengar itu kan Arba'in Nawawi. Arba'in Nawawi yang isinya 42 hadis. Itu salah satu karya yang paling kecil. Dan kalau kemudian kita melihat karya yang besar, Imam Nawawi ini kan mensyarah Muhadzab ya, lalu kemudian kitab Minhaj ya, lalu kemudian juga mensyarah Sahih Muslim dan lain sebagainya, yang sampai hari ini kita bisa menikmati karyanya itu. Maka kembali lagi yang membedakan adalah produktivitasnya. Hari ini kita lebih banyak nonton sinetron gitu ya. Kalau yang abang-abangnya nonton apa? Netflix gitu ya. Ya mentok-mentok timnas gitu ya, Persija gitu kan, dan lain sebagainya gitu. Waktu kita lebih banyak dihabiskan untuk hal-hal seperti itu, dan kita disuguhkan dengan hal seperti itu. Itu yang kemudian sebenarnya menjadi satu hal yang sangat-sangat berbahaya. Bahkan ya abang-abangnya ya di sini ini kan sekarang ini sangat membunuh membunuh waktu, benar nggak? Yang suka main Mobile Legends siapa? Kan kalau bocil FF nggak ada di sini, insya Allah. Oh, ada di belakang bocil FF. Ada bocil FF ternyata. Coba sekali main Mobile Legends berapa lama? 1,5 jam. Setengah jam itu kalau baca Quran itu bisa setengah juz kalau lambat. Ya, kalau cepat bisa 1 juz malah gitu ya. Bahkan 2 juz kalau bacanya memang sudah mungkin sekali gitu ya. Nah, jus. dua jus kayak alpukat sama jeruk gitu. Ya. Ya ini ya sebenarnya tidak dilarang, namanya juga refreshing. Itu kan barang murah. Yang dilarang kan kalau main gamenya ternyata menghabiskan duit, menghabiskan waktu gitu ya. Contohnya judol gitu ya dan lain sebagainya. Itu kan menghabiskan uang dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kemudian kembali lagi ya, ini bagaimana kuncinya adalah bagaimana kita bisa mengefektifkan waktu yang kita miliki, dan kita bisa belajar dari baginda Nabi SAW sebagai manusia yang paling mulia, yang kemudian kehidupannya paling baik, dan kita akan melihat bagaimana kehidupan Nabi SAW. Ayah bunda, abang kakak yang dirahmati Allah, kalau kemudian kita menyebutkan apa sih aktivitas Nabi sehari-hari, kira-kira apa yang terbayang di benak abang kakak, ayah bunda terkait dengan kehidupan Nabi SAW? Dakwah, terus dagang, sama keluarga. Kayaknya simpel banget gitu ya kalau kita kemudian membayangkan bagaimana kehidupan Nabi SAW. Nabi itu kehidupannya salah satu orang yang paling tertata. Kita bisa melihat bagaimana Nabi SAW. Sekarang saya tanya ayah bunda di sini, bangun itu jam berapa? Bangun tidur jam 4. Jam 3, alhamdulillah. Ada yang jam 3 sore? Itu mau basi ya. Takutnya ada, soalnya saya sering menemukan yang kayak begitu. Tidurnya pada subuh, bangunnya itu pada isya.
Jadi benar-benar itu simulasi mati memang. Bahkan kita bangunin juga kagak bangun-bangun itu, gitu ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ini mengikuti. Nah, ini bedanya Nabi sebenarnya. Kan kalau kita jadi Nabi juga susah juga ya. Nabi itu kan diperintahkan oleh Allah untuk bangun kapan? Sepertiga malam. Sulus. Ada lagi? Sulis. Ada sulis. Ada lagi pendapat lain? Sepertiga malam terakhir. Ada lagi? Jam 11. Jam 11 malam. Oke, ada lagi? Jam 1. Jawabannya sebenarnya ada di surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, ayat ketiganya nisfahu aw inqus minhu qalila. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bangun itu setengah malam. Jadi artinya tengah malam. Kalau kita misalnya ngambil contoh lah Indonesia itu kan maghrib kurang lebih jam 6, subuhnya jam 4. Berarti kalau misalnya sekarang kan lagi jam 4 lewat dikit ya. Nah, jam 6 ke jam 4 itu berapa jam? Kurang lebih 10 jam. Ya, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 10 jam. Artinya Nabi itu tidur 5 jam. Bukan tidur 5 jam. Nabi itu tidur, ya kalau misalnya sekarang sholat Isya beres tidur jam 8, maka kemudian kan tengah malamnya tuh 5 jam. Berarti 7, 8, 9, 10, 11, benar tadi 11 kalau ikut waktu Indonesia. Dan kalau tidur jam 8 gitu ya. Jadi artinya tengah malamnya itu jam 11. Itu setengah dari malam kalau kemudian maghribnya jam 6, karena malam itu ditandai dengan ghurubi syams, dengan terbenamnya matahari, dan kemudian tulu'il fajar, ini menjadi penghujung malam. Maka kemudian kurang lebih jam 11. Awinkus minhu qalila, atau kemudian lebih sedikit gitu ya. Artinya ya bisa jam 12 dan lain sebagainya. Dan ini kemudian menjadi hal yang membedakan ya. Nabi SAW itu bangun tidur sebentar, lalu kemudian setengah malam yang lainnya beliau beribadah. Makanya kemudian pantas Nabi kalau rakaat pertama bacanya Al-Baqarah. Al-Baqarah itu berapa juz? 3 lebih. Kurang lebih 2,5 juz ya. Ya sekitar lah segitu. 2,5 juz berarti satu rakaatnya berapa? Kurang lebih 45 menitan gitu ya. Ini sholatnya Nabi rakaat pertama. Maka pantas kalau kemudian sholatnya lama, karena kemudian memang waktu yang dimiliki Nabi lama. Beda dengan kita. Kalau kita ini kan senangnya menghatamkan Al-Quran dalam satu malam. Jadi rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu, rakaat ketiga kulhu. Man qara'a surat al-Ikhlas salasa marrat, maka sama dengan menghatamkan Al-Quran. Minimal saya tahu Bapak Ibu bacanya Yasin, ruku dah, baca Yasin gitu ya. Pokoknya kita singkat dah. Bagaimana yang dikejar oleh kita itu apa? Jumlah rakaat. Benar nggak? Ya. Kita kalau sholat malam yang dikejar apa? Jumlah rakaat. Wah, masih sempat kita sholat tasbih, masih sempat kita sholat sunat hajat, masih sempat kita sholat sunat istikharah, masih sempat kita sholat sunat taubat, masih sempat kita sholat sunat macam-macam. Semua yang kita kejar adalah jumlah rakaat. Tapi tidak dengan Nabi. Nabi itu menjadikan waktu qiyamul lailnya bukan hanya menjadi waktu untuk kemudian sekedar sholat. Tapi di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi SAW seringkali di sela-sela sholatnya, jadi sudah beres 2 rakaat, salam, Nabi itu diam dulu. Dan Nabi kemudian melihat ke langit sambil membaca surat Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Akhir Ali Imran, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan, dan seterusnya. Sampai kemudian Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ini yang kemudian biasa dilakukan oleh Nabi, sehingga waktu qiyamul lail betul-betul menjadi waktu yang digunakan Nabi SAW untuk bercengkrama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kemudian memikirkan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, untuk memikirkan apa yang akan dilakukan. Maka ketika subuh itu Nabi sudah santai aja. Karena apa? Subuh ini kan asal katanya asbah. Asbah ini
Sebagian para ulama tafsir berpendapat bahwa kata asbah atau subuh itu artinya adalah awal hari yang terencana. Nah kalau kita kan kebalik, subuh ini gak punya rencana, makanya akhirnya habis subuh kelabakan yang ada. Wah mau ngapain nih? Nah kadang ibu-ibu juga masih mikir, ngapain ya? Masak apa ya? Sarapan apa ya? Gitu ya. Bapak juga begitu. Kalau bapak biasanya lebih terencana. Rencananya ke kantor jam sekian, berangkat lewat mana, gitu ya. Nah ini subuh itu, kalau Nabi SAW ketika qiyamul lail itu di sela-sela sholatnya sudah memikirkan apa yang mau saya lakukan hari ini. Saya mau ngapain aja, mau kemana aja. Itu sudah diatur oleh Nabi SAW. Tinggal dieksekusi dari mulai setelah subuh. Dan Nabi itu, kalau kita kan qiyamul lail dipolin sampai adzan subuh, gitu ya. Kalau Nabi enggak, Nabi itu biasanya menyetop di adzan pertama. Jadi kalau adzan pertama, zaman dulu, itu kan adzan pertama kata Nabi, hawalai khamsina ayat, sekitar 50 ayat. Yang sedang, bukan ar-Rahman. Kalau ar-Rahman cepat 50 ayatnya. Ya, apalagi kulhu diulang-ulang sampai 50 ayat gitu ya. Enggak. Tapi ayat yang sedang. Ya, yang sedang itu kurang lebih seperti juz 25, 26 gitu ya. Nah, 50 ayat, sekitaran 15 sampai 20 menit. Nah, kalau di rumah saya ini adzan pertamanya jam 3 pagi. Walaupun subuhnya jam 5, adzan pertamanya jam 3 pagi. Ini kadang agak aneh juga gitu ya. Ada kecepatan juga, tapi ya nggak apa-apa, mungkin memang biar tahajudnya pada kayak Nabi gitu ya. Nah, padahal adzan pertama itu ya kalau kata para ulama, adzan pertama bagi Nabi ini adalah waktu untuk kemudian berhenti sholat malam. Dan Nabi ketika datang adzan pertama, beliau menutup dengan witir. Jadi kalau udah mau adzan pertama, Nabi baru membangunkan Aisyah. Jadi Pak, jangan dipaksa, ibu-ibunya suruh ngikutin ritme tahajud kita. Nabi aja ngerti Aisyah itu kalau diajak dengan ritmenya Nabi nggak kuat. Gitu ya, makanya jarang sekali. Makanya kenapa Aisyah bisa kemudian menyebut, oh Nabi itu sholat tahajudnya sampai kakinya bengkak. Oh Nabi, karena cuma ngintip aja gitu agak kebangunan, Nabi masih sholat. Dan ini dikatakan para ulama gitu, bahwa Nabi itu sholat tahajud ketika bangun tengah malam itu gak pernah membangunkan Aisyah, tidak pernah membangunkan Ummu Salamah, Ummu Habibah dan yang lain, gak pernah. Nabi itu baru membangunkan Sayyidah Aisyah ketika witir, baru dibangunkan. Nah selesai witir, Nabi tidur. Jadi gak apa-apa tidur setelah adzan pertama. Ini bahkan hal yang biasa dilakukan Nabi SAW. Asal jangan bablas, benar. Ini fungsinya kenapa bangunin istri pas witir, Bu. Ini fungsinya kenapa bangunin istri pas witir. Kitanya udah capek, ntar bini yang bangunin. Ganti sip. Dan kalau kata Nabi, adzan pertama adalah waktu paling telat seseorang itu bangun. Jadi waktu seseorang paling telat bangun itu kapan? Adzan pertama. Itu waktu paling telat karena untuk persiapan menuju sholat subuh. Makanya tadi Nabi baru membangunkan istrinya. Dan Nabi tidur 15-20 menit. Jadi kalau kita hitung, saya tanya mungkin ibu-ibu di sini, berapa kali Nabi tidur? 3. Wah, 3 kapan aja, Bu? Qailullah. Terus malam jam habis isya sampai tahajud. Habis isya sampai tahajud. Habis tahajud sebelum subuh. Sama sebelum subuh. Benar, 3. Jadi nggak salah, Nabi itu dikit-dikit tidur tuh nggak salah. Cuma tidurnya dikit. Kalau kita dikit-dikit tidur, tidurnya panjang. Ini yang ngebedain kita sama Nabi itu, bedanya itu aja. Sama dikit-dikit tidurnya mah gitu ya. Cuma Nabi itu dikit-dikit tidur, tapi tidurnya dikit. Kalau kita dikit-dikit tidur, tidurnya panjang. Ya Nabi itu sengaja tidur dulu sebelum subuh. Kenapa? Supaya kemudian ba'da subuh digaspol sama Nabi. Iya benar. Sampai kapan? Sampai Qailullah kan Nabi nggak tidur. Iya. Nabi sholat subuh, setelah subuh, antara subuh dengan syuruk. Kalau kita kemudian mencari riwayat-riwayat apa saja kegiatan Nabi antara subuh sampai syuruk, kita bisa menemukan 11 aktivitas yang berbeda yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ada yang rutin, ada yang kadang-kadang. Contoh, ya masalahnya ini kalau kita bedah semuanya beneran jadi 24 jam nih. Nah, contohnya misalnya begini. Nabi
kalau habis subuh itu kan disebutkannya zikir, benar nggak? Apakah Nabi full zikir di masjid menunggu syuruk? Apakah Nabi full membaca Al-Quran misalnya, atau memurojaah Al-Quran ketika kemudian antara subuh dengan syuruk? Enggak. Jadi tadi ada 11 aktivitas berbeda. Contohnya, Nabi itu disebutkan ba'da subuh yang dilakukan Nabi apa? Abang-abang ada yang tahu? Selain daripada itikaf di masjid, mengabsen. Jadi masjid itu tempat absen. Zaman Nabi dilihat, mana nih katanya. Oh, kok Utsman nggak ada katanya. Kok Anas nggak ada. Dan sahabat itu kalau masbuk malunya luar biasa. Karena kelihatan banget kalau masbuk. Gak ada yang masbuk. Jadi kalau masbuk sendiri, aduh udah. Anas bin Malik itu pernah masbuk hanya sekali. Itu malunya sampai beliau wafat. Seumur-umur malunya. Dan diingat terus sama beliau. Waduh, saya masbuk. Kalau di kita bahkan dengan PD-nya jadi imam masbuk. Alhamdulillah saya juga sering jadi imam di Masjid Nabawi, imam di Masjidil Haram, tapi imam masbuk gitu. Jadi gampang, kita mau jadi imam di Masjidil Haram bisa bang, imam masbuk, gitu ya. Banyak yang masbuknya. Tapi para sahabat tuh malunya luar biasa kalau masbuk waktu subuh. Makanya kemudian Nabi itu mengabsen. Dan ini oleh para ulama berikutnya, para pejuang berikutnya selalu dijadikan patokan. Tidak akan pernah bisa negeri-negeri muslim itu meraih kejayaan sebelum kemudian sholat subuhnya sama seperti sholat Jumat. Di kita masjid digedein, malah jamaahnya jadi kelihatan makin dikit. Mending segini-gini aja nih. Jadi kalau misalnya 2 soft, 3 soft, ini kan banyak nih. Coba sekarang misalnya sholatnya di Istiqlal, ini satu masjid dipindahin ke Istiqlal, 1 soft itu belum jadi itu. Masjid Al-Jabar misalnya di Bandung, itu 1 softnya itu bisa 300 orang, 1 soft 300 orang. Bayangin sholat subuhnya itu kagak sampai 1/4 soft. Masjid yang habis 500 miliar itu, sholat Jumatnya aja nggak full, apalagi sholat subuh gitu. Nah ini kemudian mindset yang harus kita tanamkan, terutama kita yang sebagai laki-laki nih ya bang, gitu ya. Bagaimana kemudian kita meramaikan masjid. Dan ini pendidikan Nabi kepada para sahabat untuk betul-betul harisun ala waktihi, untuk berpegang komitmen terhadap waktu yang dimiliki itu dilatih melalui subuh itu. Makanya tadi Nabi itu mengabsen. Selain mengabsen, kalau kita kan absen ngelihat doang ya, si ini ada, si ini kagak, ini hadir ya, si ini kagak. Tapi kita nggak pernah tahu si A punya masalah apa, Fulan punya masalah apa. Coba di sini kalau dilihat itu kan nggak kelihatan yang mukanya punya utang, yang mukanya lagi punya masalah. Karena memang lagi di majelis aja enak gitu kan, kata Allah kan dikasih sakinah, anteng-anteng aja di sini. Insya Allah kalau kajian di Surau Duta Munjalan nggak akan dikejar sama rentenir gitu kan. Insya Allah nggak akan dikejar sama leasing gitu. Anteng aja udah gitu kajian. Karena dikasih sakinah gitu ya. Ya tapi Nabi itu mau absen, nanya siapa yang kemudian di antara kalian punya hutang. Dan sahabat tidak malu menyampaikan, ya Nabi saya punya hutang sekian kepada si A. Nabi juga merasa bahwa beliau tidak memiliki kemampuan secara finansial. Maka kemudian yang dilakukan Nabi SAW nanya, siapa yang mampu melunasi? Abu Bakar. Nggak ada lagi. Imam Abu Bakar, Utsman, sama Abdurrahman bin Auf, 3 ini aja. Dan perintah sholat itu kan bukan hanya ketika Mi'raj turunnya. Kita ini kan selalu punya mindset Mi'raj itu adalah peristiwa di mana perintah sholat pertama kali turun. Benar nggak? Padahal kapan? Dari sebelumnya sudah sholat. Wasabbihu bukrata wa asila. Nabi itu sholat, kata Sayyidah Aisyah, karena dalil ini, tasbih dan tahmidnya yang dilakukan oleh Nabi, caranya adalah dengan sholat. Tapi sholatnya hanya di waktu pagi dan di waktu sore. Maka kebiasaan mengabsen ini sudah dilakukan oleh Nabi sejak lama. Dan pada akhirnya kan begini, ini kan memotivasi para sahabat yang lain. Ketika kemudian perasaan Abu Bakar mulu yang melunasin utang orang, yang mencukupi kehidupan orang, saya kapan ya mau begitu? Pada akhirnya memotivasi para sahabat yang lain untuk kemudian kali-kali saya lah gitu.
Cuma Abu Bakar kadang ya udahlah gitu kan. Gua aja gitu. On me gitu ya bahasa kita kan gitu. Bill on me gitu ya. Ya tapi ini kemudian yang dilakukan oleh Nabi SAW, menanyakan siapa yang sakit, baru kemudian nanti akan dikunjungi oleh Nabi SAW. Dan Nabi ya memang di waktu ini tidak begitu panjang ya, antara subuh dengan syuruk itu kan tidak terlalu panjang, paling mentok hanya 1 jam. Kalau misalnya sahabat yang hadir di situ ada sekitar 50-60, itu kan kalau ditanya satu-satu masalahnya itu kan sejam lebih gitu. Sekarang saya tanya ini satu-satu, gampang aja mau ngabisin waktu ceramah di sini, saya tanya ini punya masalah apa, gampang aja gitu kan saya tanya gitu kan, bisa aja gitu. Nah setelah itu Nabi sholat 2 rakaat. Apakah Nabi kemudian berhenti beraktivitas? Enggak. Selesai syuruk yang dilakukan Nabi apa? Berkeliling kemana? Berkeliling ke istri-istrinya. Ya karena istrinya memang nggak cuma satu. Kalau yang istrinya satu ya nggak usah dikelilingin, diputer-puter kayak toab gitu ya. Biar ngikutin Nabi berkeliling gitu ya, keliling gitu, dikelilingin kayak toab 7 kali gitu kan. Ya nggak usah gitu ya. Yang satu ya udah, manfaatkan satu yang ada, perlakukan dengan sebaik mungkin. Nabi kan berkeliling ini untuk memperlakukan para istrinya dengan baik. Nabi berkeliling dan yang ditanyakan Nabi kan simpel aja. Hal indakum syai', apakah kamu punya sesuatu pagi hari ini? Misalnya ke rumah Aisyah ditanya, hal indak syai', apakah kamu punya sesuatu pagi hari ini? Kata Aisyah, aduh nggak ada apa-apa ya Rasulullah. Idan ana shaim. Kalau begitu aku puasa. Simpel aja. Nggak kemudian, oh itu di perempatan ada tukang nasi uduk, beli ke sana. Nggak usah begitu gitu. Nabi berkeliling sampai kemudian nanti misalnya ada satu rumah istrinya, oh saya punya kurma sekian. Oh kalau gitu Nabi panggil istri-istrinya yang lain. Yuk kita makan pagi di sini. Dan inilah bagaimana Nabi ya. Satu ketika Nabi itu, Sayyidah Aisyah pernah dikasih oleh seseorang itu makanan kesukaan Nabi yang terbuat dari gilingan kurma dicampur dengan tepung dan susu. Wah, enak tuh. Gitu ya. Itu gizinya luar biasa. Nabi itu makan aja bergizi gitu ya. Kita pagi-pagi nasi kuning, lauknya apa? Mending kalau telur, mie goreng, pakai sambal kentang. Nah, itu nasi uduk. Itu nasi uduk ya, nasi uduk, pakai mie goreng, pakai sambal kentang, telurnya yang disuir kecil banget gitu. Bihun misalnya. Gizinya di mana? Karbo semua. Dari santan lemak gitu ya. Ya kan begitu ya. Mentok-mentok nasi goreng gitu ya. Nasi goreng masih dikasih sosis, kasih bakso, kasih telur, masih ada proteinnya. Nasi goyeng gitu kan. Kasih kerupuk tapi lemaknya dari minyaknya luar biasa gitu. Ini kan makanan-makanan favorit kita kan yang seperti itu pagi-pagi. Gitu ya. Makanan saya ada vitaminnya Ustadz, vitamin C. Dari mana? Sambal. Kan cabai ada vitamin C-nya katanya. Tomat. Dari tomat sama cabai katanya. Mentok-mentok begitu. Tapi Nabi itu makan tuh makanan yang bergizi sekali. Dan ketika kemudian Nabi diberikan makanan seperti itu, makanan kesukaannya, apakah Nabi kemudian bilang, aduh saya misalnya di rumah istri yang lain, Nabi sudah makan atau Nabi sedang puasa, apakah Nabi bilang enggak nanti aja gitu? Enggak. Karena Nabi sudah mengkhususkan waktu di pagi hari itu untuk istrinya. Nah, istri-istrinya gitu ya. Maka kemudian Nabi pun menjadikan waktu itu betul-betul untuk bercengkrama dengan istri. Jadi ketika pun Nabi diberikan makanan tadi oleh Sayyidah Aisyah dalam keadaan puasa, kata Nabi, tadinya saya puasa tapi ya sudah saya batalkan. Ya, kalau kita sih dikasih makanan favorit sih nggak akan mikir tadinya saya puasa saya batalin, enggak. Kalau bisa ngaku nggak puasa sekalian aja kita makan gitu ya. Cuma kadang makannya aja malu-malu dikit-dikit gitu ya. Karena takut kelihatan lapar gitu. Beda dengan Nabi. Makanya Nabi itu adalah orang yang dalam masalah makanan juga sangat simpel. Walaupun Nabi makanan kesukaannya tadi ya kurma yang digiling tadi, dan salah satu makanan kesukaan Nabi juga adalah katif gonam. Katif itu paha atas yang kalau kita bagian ketiaknya lah gitu ya. Katif gonam itu makanan kesukaan Nabi, tapi Nabi nggak nyari-nyari setiap hari.
Nggak ada, ya udah, apa yang ada dimakan. Dan ini yang kemudian juga menjadi masalah keluarga-keluarga muslim kita hari ini. Makan itu kalau bisa menunya beda, setiap hari itu beda. Yang bingung kan ibu-ibu yang masak. Nah, masalahnya lagi ketika ibu-ibunya udah masak, ketika bapaknya pulang misalnya malam hari udah dimasakin, "Pak, makan dulu." Jawabannya biasanya apa? Udah tadi di kantor. Udah tadi sama orang-orang kantor. Padahal ibu-ibunya luar biasa untuk masak itu, Bang. Itu sampai nge-save reels tuh gak cukup 20. Itu YouTube udah kayak tawaf, diputer ulang 7 kali itu. Sampai kemudian gimana caranya itu resep tuh hafal, rasanya bener. Kalau dapat resep dari orang lain sampai belajar dulu di rumahnya yang lain. Nah, begitu. Ketika pulang jawabannya malah udah makan. Besok kamu masak lagi. Padahal ya Allah, bayangkan hati seorang wanita ketika sudah capek-capek masak, bahkan belanja di pasarnya. Aduh, sakitnya juga di sini. Yang pengantin baru kalau kata Bernadia, apa namanya? Belum ada 1 bulan udah begitu gitu. Belum ada 1 bulan udah begitu. Gitu ya. Atau kemudian apa namanya? Budaya kuliner. Nah, gak salah budaya kuliner, Bu. Sebenarnya kali-kali kan namanya ibu-ibu suruh istirahat. Tapi jangan juga kemudian budaya kuliner ini menjadi sesuatu hal yang memberatkan. Tiap hari atau jadi kewajiban. Ini yang kemudian apa namanya? Sangat-sangat memberatkan. Ya, jadi kalau hukum fisika kan semakin berat apa namanya? Semakin besar gaya, semakin berat tekanan. Nah, ini yang terjadi pada kita. Tekanan hidup kita itu bukan karena kita tidak mampu. Kebanyakan gaya gitu ya. Gayanya yang terlalu besar sehingga kemudian tekanannya semakin besar. Nah, begitu juga dalam soal makanan. Makanya Nabi itu mensimplifikasi masalah makanan. Dalam kehidupannya Nabi SAW, simpel aja masalah makanan itu, tidak usah ribet-ribet gitu ya. Dan selesai dari rumah-rumah istrinya, apakah Nabi udahlah tidur leyeh-leyeh kan? Udah jadi Nabi, tinggal baca koran depan rumah sambil minum kopi pakai gelas Benyamin gitu kan, yang coraknya cendol itu kan, pakai kaos dalam putih, sarung sama peci putih gitu kan. Enggak gitu ya. Apa yang dilakukan Nabi selanjutnya? Nabi bermajlis. Nabi bermajlis, dan ini adalah waktu yang paling lama Nabi SAW membagikan ilmu kepada para sahabat. Makanya para sahabat itu kenapa ilmunya beda-beda, karena nggak semuanya bisa hadir. Umar itu sampai kemudian punya partner. Umar itu punya partner, yang mana kemudian kalau Umar lagi sibuk, partnernya yang suruh masuk, hadir di kajian, nanti Umar pinjam catatan. Nah, kalau nanti misalnya partnernya yang sibuk, gitu ya, Umar yang masuk. Nah, kalau kita nyari partner, nggak datang dua-duanya. Imam nggak datang dua-duanya atau ngandelin yang satu. Nah, apalagi kalau udah ada Instagram nih, nanti saya share linknya dah, katanya gitu kan. Beres, itu juga didengerinnya sambil nungguin tidur gitu kan. Bisa. Ya begitu, gitu ya. Tapi kemudian para sahabat betul-betul menjadikan ilmu ini luar biasa. Makanya Nabi juga menaruh porsi ilmu ini juga porsinya besar. Jadi Nabi biasanya memulai majelisnya itu dengan sholat duha, ya, mengajak para sahabat untuk sholat duha. Kenapa? Barangkali ada yang tidak sholat malam, bisa kemudian dioptimalkan di waktu duha. Penggantinya, kalau misalnya sholat malamnya biasa 11, duhanya 12. Kan nggak bisa duhanya 11. Gitu ya. Nah, kalau kita kan kebanyakan hari ini apa? Duhanya dijama. Jadi suha. Subuh duha. Kok ada orang sholat duha kunut gitu kan? Karena kan banyak ya di kita ya, orang sholat duha kunut gitu ya. Ini sholat duha aliran mana nih? Padahal sholat subuh di kodok gitu. Itu udah bukan jamaah takhir lagi, sangat takhir gitu. Karena akhirnya sholat subuh itu kan syuruk. Ini sudah sangat takhir gitu. Jadi Nabi nyuruh para sahabat untuk sholat duha dulu, silakan. Yang belum sholat qiyamul lail, sholat duha gitu ya. Dioptimalkan sholat duha, baru Nabi memulai majelis. Dan Nabi memulai majelis itu kita perkirakan bisa dari, kalau Nabi kalau syuruk jam 6 keliling sampai setengah 8 sholat duha, ya Nabi itu baru mulai majelis jam 8 setengah 9 sampai jam 11. Ini sampai jam berapa? Oh, jam 11 juga. Berarti ngikutin Nabi. Ngikutin Nabi.
Sampai jam 11 menit lagi nggak kerasa ya sejam. Ya. Sampai jam berapa? Nanti ada tanya jawab ya. Ya, Nabi itu majelis sampai jam 11. Itu dioptimalkan, Nabi menyampaikan hadis, menyampaikan wahyu yang beliau terima, mengajarkan para sahabat. Dan Nabi itu biasanya begini, Bu, Pak, jadi soft pertama itu biasanya oleh Nabi dikosongkan. Kenapa dikosongkan? Supaya kalau ada orang mendadak punya masalah, itu bisa nyela, bisa motong majelis. Jadi misalnya saya lagi ngomong begini nih, anggaplah ini Nabi misalnya. Sekarang kan semua orang berlomba-lomba jadi Nabi kan, banyak-banyakan followers gitu ya. Ya anggaplah misalnya Nabi lagi ngomong begini, tiba-tiba ada orang nanya, punya masalah, duduk langsung depan Nabi. Duduk, nanya ke Nabi, Nabi jawab, sudah selesai karena orangnya buru-buru pergi lagi. Ini yang kemudian sering dilakukan oleh Nabi. Jadi pada waktu itu menjadi waktu Nabi bermajlis, menyampaikan ilmu, tapi pada waktu yang bersamaan dijadikan oleh Nabi sebagai waktu untuk konsultasi, tanya jawab. Yang punya masalah rumah tangga, yang punya masalah keuangan, yang punya masalah dalam muamalah dan lain sebagainya itu kemudian dijadikan sesi khusus. Nah barulah jam 11 Nabi itu pulang ke rumah. Ngapain? Qailullah. Tapi bangunnya dulu sebelum adzan. Kalau kita qailullah jam 11 bangunnya pas adzan. Adzan asar. Saking nikmatnya, apalagi kalau di sini kan pakai AC gitu ya, tidur, enak banget. Ini yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW. Barulah kemudian Nabi itu di siang harinya ngapain? Keliling. Tadi kan sudah diabsen, siapa yang sakit dijenguk oleh Nabi. Kenapa siang hari? Kenapa siang hari? Orang Arab, waktu siang ini adalah bukan waktu kunjungan, bukan jam besuk, bukan jam bertamu. Tapi kenapa Nabi berkeliling ke orang-orang yang sakit di waktu siang? Dalam budaya Arab, ketika ada orang bertamu di siang hari, itu pasti urusannya sangat penting. Maka Nabi memilih waktu siang supaya kemudian para sahabat mengerti bagaimana Nabi memprioritaskan para sahabat. Yang harusnya di waktu siang tuh waktunya neduh, waktunya ngadem gitu ya. Kalau ada es campur, es teh gitu ya. Enak banget kipas gitu ya, kipasan siang-siang. Apalagi zaman Nabi belum ada AC gitu kan, kipasan. Tapi Nabi memilih untuk berkeliling ke rumah para sahabat yang sakit, supaya para sahabat itu mengerti Nabi memprioritaskan mereka. Dan kemudian seringkali ini dijadikan media oleh Nabi untuk menyampaikan pesan. Kalau Nabi datang, jadi kalau orang Arab tuh begini Bu, dulu zaman Nabi, kalau orang bertamu di siang bolong atau di tengah malam, ini pasti beritanya genting dan penting, pasti. Makanya Nabi, kalau Nabi kan milih siang, kalau Umar kapan? Malam. Umar itu habis Isya keliling dulu, sampai kemudian kita tahu kan salah satu ceritanya Umar bertemu dengan satu keluarga yang mana ibunya sedang ngoseng batu. Sampai Umar nanya, ini lagi ngapain ngoseng batu? Anak saya sudah sekian hari belum makan. Mereka menangis. Saya kemudian ngoseng batu supaya terdengar saya sedang masak. Ya sungguh Umar itu adalah orang yang zalim. Ngomongnya depan Umar. Umarnya nggak marah. Umarnya nggak marah, nggak baper. Wah Umar nggak begitu. Oh Umar seperti itu. Ya apalagi yang diketahui tentang Umar? Umar itu tidak pernah memperhatikan masyarakatnya. Umar itu tidak memperhatikan kesejahteraan kaumnya. Padahal ia diberikan gelar Amirul Mukminin, ngomongnya begitu ke Umar. Oh yang sahabat yang lain geramnya luar biasa. Tapi kemudian Umar ini kan, ya inilah setelah kemudian wafatnya Rasul, wafatnya Abu Bakar, justru Umar menjadi orang yang paling tenang dalam menghadapi hal-hal seperti itu. Beda kalau zaman jahiliyah, kalau ada yang ngomong begitu sama Umar udah langsung dijotos gitu ya. Kita juga kayaknya begitu ya, ngomong depan kita kan senggol bacok gitu ya. Umar enggak, justru Umar mengambil gaduh. Nah ini karena untuk menunjukkan sisi bagaimana betul-betul Nabi, Umar ya, dan para sahabat yang lainnya itu betul-betul memperhatikan umatnya, memperhatikan kaumnya. Atau di siang hari Nabi juga kalau misalnya nggak ada yang sakit ya, nggak ada yang harus dikunjungi, Nabi itu biasanya di siang hari itu inspeksi pasar. Jadi Nabi itu setelah kemudian menjadi Nabi itu tidak berdagang. Jadi kalau yang dibilang profesi Nabi berdagang, yang tidak sepenuhnya benar.
Tapi kalau disebut profesi Muhammad adalah berdagang, benar. Karena Rasulullah setelah jadi nabi itu finansialnya sudah freedom. Begitu pula dengan support dari Khadijah itu sudah luar biasa. Walaupun kemudian nanti ketika hijrah ke Madinah, inilah titik di mana Nabi SAW hidupnya menjadi sangat sulit. Gitu ya. Nah, Nabi itu inspeksi pasar. Apa yang dilakukan oleh Nabi inspeksi pasar itu bukan cuma foto buat masuk IG gitu ya, kunjungan ke pasar anu gitu ya, misalnya inspeksi harga cabai misalnya gitu. Enggak, Nabi nggak masuknya ke gorong-gorong, enggak, Nabi ke pasar. Karena zaman Nabi belum ada gorong-gorong, buktinya Ka'bah direnovasi itu gara-gara banjir. Kalau udah ada gorong-gorong kan nggak ada banjir gitu ya. Ini nggak kemana-mana, ini masih ngomongin Nabi gitu ya. Takutnya nanti dipelintir-pelintir lah gimana, mana 3 hari lagi pilkada. Jadi Nabi itu inspeksinya ke pasar dan bukan ngecek harga. Karena kalau harga oleh Nabi dibebaskan, silakan berdagang kama syi'tum. Kan ahallallahul bai'a. Tapi yang masalah haraman riba. Yang jadi masalah ribanya ini. Makanya Nabi mengecek. Dan Nabi itu kan orang yang luar biasa. Ketika kemudian Nabi datang ke Madinah, setelah kemudian membuat piagam Madinah sebagai konsensus politiknya Nabi dan para sahabat di Madinah, yang dilakukan oleh Nabi yang kedua kalinya apa? Membangun pasar. Dan bikin pasarnya itu, jadi konsep Indomaret sama Alfamart yang sebelahan atau depan-depanan, itu konsep Nabi. Tapi Nabi bedanya bangunnya di depan pasar Yahudi. Jadi berani Nabi itu bikin pasar di depan pasarnya Yahudi dengan sistem yang sangat baik. Kalau hari ini titik pasarnya itu, kalau di Nabawi itu ada di pojok sebelah kanan. Jadi kalau arah depan, pojok kanan ada kantor DKM, Dewan Kemakmuran Masjid Nabawi, gitu ya. Walaupun di Nabawi nggak ada kencelengnya kalau sholat Jumat. DKM di situ, gitu ya. Nah itu posisi pasar Nabi, Suq Manakha. Itu Nabi inspeksi ke situ untuk mengecek. Karena pada akhirnya ketika Nabi membuka pasar, itu ada sebagian orang-orang Yahudi yang dagang juga di pasar Nabi. Ada sebagian besar kaum muslimin yang berdagang di pasar Nabi. Nah masalahnya orang Yahudi ini kalau dagang, misalnya dagang korma, atasnya bagus, bawahnya jelek. Dan ini sering terjadi. Makanya Nabi menginspeksi hal yang seperti ini. Ataupun Nabi menginspeksi sistem dari penjualannya. Apakah ada riba? Apakah ada unsur goror? Ya, apakah ada unsur-unsur yang tidak diperbolehkan? Makanya ketika Sayyidina Ali dijadikan tempat konsultasi, katanya saya mau dagang. Ada seorang tabi'in bilang sama Ali, saya pengen mulai dagang. Maka kemudian kata Ali, apakah kamu sudah menguasai fikih muamalahnya atau tidak? Karena kata Ali, ya, la yabi' fi hadhil aswaq illa man faqih. Tidak boleh seseorang itu berdagang di pasar ini kecuali dia sudah faqih. Bayangin, tukang dagang harus faqih dulu. Minimal bab muamalat. Bab muamalat itu dalam fikih salah satu bab yang paling panjang. Dan ini sering di-skip kalau pelajaran fikih. Jadi kalau pelajaran fikih itu biasanya pada belajarnya itu bab toharoh semangat, bab ibadah semangat, masuk bab haji udah mulai sepi, bab jihad udah mulai pada hilang. Nah, bab muamalat ini udah kosong. Nanti rame lagi setelah muamalat. Bab apa? Munakahat. Nah, baru rame tuh bab munakahat. Padahal muamalat ini yang paling sulit. Muamalat ini kan termasuk jual beli, muamalat ini termasuk pada faraid, muamalat itu termasuk pada wakaf, muamalat itu pada pengelolaan harta seluruhnya. Makanya babnya panjang. Tapi Ali berani mengucapkan seperti itu. La yabi' fi hadhil aswaq illa man faqih. Tidak boleh seseorang itu berjualan di pasar ini kecuali dia sudah faqih. Sudah paham dalam bab muamalat. Karena apa? Kata Ali, kalau kemudian dia tidak faqih, akalan riba, dia akan makan riba. Illa radiya au aba. Mau dia ridho ataupun kemudian nggak ridho dengan riba itu, tapi dia akan makan dengan tidak disadari. Dengan tidak disadari dia akan makan riba itu. Hari ini terlihat terjadi di masyarakat kita. Tanpa disadari riba itu terjadi. Imma itu kita ridho ataupun tidak dengan riba itu.
Nah, sahabat ini, tabiin ini ngomong kepada Ali, oh saya mau berdagang sambil belajar. Apa kalau bahasa kita sekarang itu? Learning by doing. Itu nggak ada rumusnya di zaman Nabi yang namanya learning by doing. Yang ada learning dulu baru doing, gitu ya. Jadi beramal itu dengan ilmu. Punya ilmu harus diamalkan, bukan kemudian beramal sambil nyari ilmunya. Jangan. Sama kayak misalnya tentang pernikahan. Yang penting nikah dulu, bab fikih nikahnya bagaimana, nanti urusan di tengah-tengah. Hasilnya apa? Ya cerai, ya galau, ya stres, ya selingkuh, gitu ya, selingan keluarga utuh. Saya Bu, walaupun belum nikah, tapi sering orang teman-teman saya yang udah nikah, itu konsultasinya ke saya aneh juga memang. Misalnya nanya tentang selingkuh, dia selingkuh. Dan ya yang curhatnya selingkuh gitu ya, bukan istrinya yang selingkuh. Ini yang curhatnya selingkuh. Mengaku sama saya selingkuh. Saya main cewek, main sama yang LC, bukan lulusan Timur Tengah LC-nya. Yang di karaoke, pemandu lagu. Saya kan ada LC-nya tuh bukan pemandu lagu ya Bu ya, gitu ya. Ini kalau kata orang Sunda tuh LC dipel itu lucu dipelong gitu ya. Jadi lucu kalau dilihat gitu ya. Nah, rata-rata yang terjadi seperti itu karena apa? Karena miskin pemahaman dalam fikih nikahnya. Apa yang boleh antara suami dengan istri, apa yang tidak boleh antara suami dengan istri. Saya tanya yang sudah mengamalkan aja nggak tahu. Oh ternyata boleh kayak begitu. Boleh, siapa yang bilang enggak? Nah itu kan makanya kenapa disebut nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum anasyitum. Ya kan, wanita itu adalah ladang-ladang bagi kalian. Maksudnya silakan, ada yang boleh, ada yang tidak, gitu kan. Kan nggak mungkin misalnya apa namanya nanam jagung ladangnya, tapi kemudian ladangnya dijadiin kolam lele, kan nggak bisa. Karena jagung nggak bisa kebanyakan air. Beda dengan sawit. Sawit itu kan butuh banyak air, boleh tuh sela-selanya dijadiin kolam. Nah ini karena kita miskin pemahaman dan kita lebih pada learning by doing. Makanya Nabi itu menginspeksi untuk kemudian mengecek ini para sahabat yang dagang di sini bener nggak, paham nggak tentang yang boleh, paham nggak tentang konsep riba yang dilarang itu seperti apa, paham nggak dengan kemudian buyuk ya, jual beli yang halal seperti apa, jual beli yang haram itu seperti apa. Kalau kata Nabi kan jual beli kucing haram. Hari ini dijual beli kan tuh kucing, itu kan mahal lagi, udah dijual mahal, diurusnya mahal. Kadang makanan suami lebih murah daripada makanan kucing. Nah kalau di Sunda kan begitu, makanan majikannya lebih murah daripada makanan kucing. Ya, saya tanya apa makanan kucing itu yang terkenal itu? Whiskas. Harga whiskas sama tahu mahalan tahu. Mahalan whiskas. Orang Sunda itu makan asal dikasih tahu, ikan asin sepotong sama sambal sama lalap. Harganya mahal mana sama whiskas? Mahal whiskas. Gitu ya. Harga whiskas. Ya tapi kan kata Nabi juga apa namanya, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama, ya kan, merahmati menyayangi yang ada di bumi, maka yang di langit pun akan menyayangi kita. Oh bisa jadi gara-gara senang ngasih makan kucing, pintu rezekinya dibuka buat beli whiskas karena mahal, atau apa omi gitu ya, apalah itulah gitu ya. Coba sekarang dulu kan orang ngurus kucing dikasihnya ikan asin, dikasihnya tulang. Hari ini kan orang ngurus kucing ada makanannya khusus, ada vitaminnya, ada bridal groomingnya, belum lagi tidurnya di atas pasir yang wangi gitu kan, padahal kasurnya sendiri bau iler. Kan seringnya begitu. Ya tapi nggak apa-apa. Ya ini kenapa kemudian kita perlu punya pemahaman yang betul-betul syumul ya, dan Nabi itu mengecek satu-satu, bukan hanya pada pemahamannya, pada keilmuannya, tapi juga Nabi mengecek pada taraf prakteknya seperti apa. Barulah kemudian ba'da asar ini waktu Nabi paling senggang. Waktu Nabi paling senggang. Jadi Nabi kalau ba'da asar mungkin yang belum sempat dijemuk ya. Kadang kalau ba'da asar ini para sahabat banyak yang ngundang Nabi, ya Rasulullah, saya pengen apa namanya kau makan di rumah kami ingin kau kemudian apa namanya menyaksikan kami menyembelih unta, menyembelih kambing gitu. Senang Nabi diundang seperti itu.
Ya siapa yang gak senang diundang makan ya? Bahasa kasarnya begitu ya. Tapi ini sering dijadikan momen oleh para sahabat untuk mengundang Nabi SAW ke rumah-rumah mereka. Dan ini adalah salah satu hal yang dianjurkan oleh baginda Nabi SAW. Bagaimana kemudian dari apa yang dilakukan oleh Nabi ini, maka kemudian para ulama menyebutkan bahwa salah satu hal yang disunnahkan adalah mengundang orang-orang soleh untuk hadir ke rumah kita. Kalau di waktu yang dimungkinkan untuk sholat sunat, mintalah mereka untuk sholat sunat. Seperti Anas bin Malik meminta Nabi SAW untuk datang ke rumahnya untuk sekedar sholat. Wahai Nabi, sholatlah di rumahku, sholat sunat. Sholat bebas, sholat apa aja. Saya cuma pengen kau sholat di rumahku supaya kemudian rumahku menjadi berkah. Gitu ya. Bukan ngundang sholatnya jadi sholat wajib ke rumah, bukan. Gitu ya. Tapi sholat sunnah. Gitu ya. Lalu kemudian makan di rumahnya. Barulah kemudian nanti sebelum maghrib, Nabi SAW berkeliling lagi ke rumah istri-istrinya. Jadi diperhatikan 2 kali. Ya ini mah udah istri satu, nggak dicolek-colek acan gitu ya. Pergi subuh pulang. Pergi istri masih tidur atau masih ke pasar, pulang istri udah tidur. Nabi enggak. Nabi itu menyempatkan waktu. Nah, kalau misalnya nggak sempat, maka kemudian di mana rumah yang istrinya pada hari itu mendapatkan jatah, maka istri-istri yang lain dikumpulkan di rumah tersebut untuk kemudian makan. Kadang Nabi makan juga ba'da maghrib. Nah, ba'da maghrib Nabi sudah tidak ada aktivitas. Kalau kita ba'da maghrib masih di jalan, macet. Jakarta paham banget ya, gitu ya. Masih beraktivitas, macet. Kenapa Nabi tidak beraktivitas? Biar pas Isya itu sudah tidak ada pikiran. Isya itu memang disebut sebagai awal malam, akhir malam, ya. Akhir dari aktivitas itu Isya. Jadi Isya itu akhir dari aktivitas. Sama dengan makan malam disebut dengan Asya. Asya itu akhir dari makan. Nah kalau kita setelah Asya masih ada Asya-Asya yang lain. Habis makan malam masih ada apa lagi? Mie tek-tek lewat. Mau katanya gitu kan. Ada apa? Ada martabak gitu kan. Mau, ada seblak mau gitu. Padahal Asya itu makan penutup terakhir, sama dengan waktu Isya itu adalah penutup dari aktivitas. Dan lihat Nabi SAW setelah sholat Isya itu sudah tidak ada aktivitas lagi. Nabi SAW itu bahkan sholat Isya, Nabi itu bisa dibilang tidak terlalu memaksa para sahabat. Jadi kalau misalnya begini Ibu, kan Nabi rumahnya sama Nabawi kan sebelahannya. Nabi itu kalau Isya itu ngintip dari jendela. Ini sahabat pada ke masjid nggak? Kalau nggak ke masjid, sholatnya nanti aja tengah malam. Tapi kalau rame, Nabi datang sholat berjamaah. Kalau enggak, Nabi langsung tidur, bangun tengah malam, baru sholat Isya berjamaah. Makanya kata Nabi, laula an asyukka ummati la amartu bitakhiri salatil Isya. Kalau tidak memberatkan umatku, maka kemudian aku akan perintahkan mereka untuk kemudian mentakhirkan sholat Isya ila muntasafil lail, sampai ke tengah malam. Dan para ulama menyebutkan sholat Isya adalah satu-satunya sholat yang boleh ditakhirkan ke tengah malam. Bahkan afdoliyahnya luar biasa. Beda dengan sholat yang lain, as-sholatu ala waktiha. Sholat itu pada waktunya, bahkan fi awali waqt, di awal waktu. Tapi beda dengan sholat Isya. Kalau bisa kemudian langsung tidur. Kenapa? Kalau sudah sholat Isya baru tidur, biasanya nyantai kan udah sholat Isya, tahajud mas sunnah. Coba kalau belum sholat Isya, yang ada kan gedebak-gedebuk juga tuh bangun. Udah kelewat belum? Wah, sholat Isya dulu. Nah, akhirnya setelah sholat Isya udah seger, sholatlah tahajud. Nah inilah yang biasa dikatakan Nabi. Jadi kalau kita mau mengatakan kenapa sih bangun kita kok agak takhir, agak terakhir? Karena pertanyaannya bukan jam berapa kita bangun, tapi pertanyaannya adalah kapan kita tidur. Kadang-kadang Nabi sudah bangun, kita belum tidur. Jam 11, Nabi misalnya bangun jam 11. Jam 11 itu kafe baru tutup. Kadang Microsoft Excel kerjaan baru ditutup. Laptop baru ditutup jam 11. Ah Ustadz, saya kan lebih enak kerjain malam, gitu ya. Kadang yang ibu-ibu jam 10 baru beres nyuci piring gitu ya, baru beres nyetrika baju,
jemur ya, kalau malam-malam kayaknya apek juga Bu. Tapi Nabi jam 11 itu sudah bangun. Maka pertanyaannya kembali lagi, kenapa kita bangunnya sering telat atau sulit bangun? Pertanyaannya adalah kapan kita tidur. Dan lihat Nabi SAW yang membedakan dengan kita, kalau kita tidur itu ngapain? Ya udah tidur aja kalau kita kan, tidur Bismillah. Ya walaupun doanya Bismika Allahumma ahya wa amut, gitu ya. Ya Allah, untukmu aku hidup dan mati, gitu ya. Kalau mati beneran emang siap gitu kan? Enggak juga, tapi beda. Ketika Nabi SAW kenapa membaca Bismika Allahumma ahya wa amut? Karena Nabi sudah mengazamkan ketika hendak tidur bahwa saya tidur untuk bangun tahajud. Kalau saya hidup, ya Allah saya akan tahajud. Kalau saya mati, saya sudah berniat untuk tahajud. Dan ini yang membedakan antara kita dengan Nabi SAW. Makanya Nabi itu ya kembali lagi kehidupannya betul-betul teratur, semuanya diniatkan dengan luar biasa baik, gitu ya. Apa yang dimakan baik, apa yang dilakukan juga adalah sesuatu yang betul-betul sudah dirancang dengan sebaik mungkin, dengan setertata mungkin. Makanya kenapa hari ini banyak muncul isu mental health, apalagi anxiety, gitu ya. Nabi pernah mengalami itu. Kapan? Ketika wahyu pertama kali turun. Ketika wahyu pertama kali turun, setelah itu kan wahyu nggak turun-turun. Berapa lama? 2 tahun. Ada yang mengatakan 2 tahun, ya. Kalau Syekh Ramadan Al-Buti mengatakan 6 bulan. Dan setiap kali Nabi bingung, bengong, diem, itu bawaannya pengen bunuh diri. Betul, silahkan dilihat di dalam hadis Bukhari. Sekelas Nabi, stres karena wahyu nggak turun. Kalau kita kan stres karena gaji nggak turun. Kalau Nabi stres karena wahyu nggak turun, karena ini ada beban berat, sudah dibilang sama sepupunya Waraqah bin Naufal, katanya ini tugas berat. Ini malaikat yang turun kepada Nabi Musa. Nabi tahu siapa Nabi Musa. Kok ini setelah turun Al-Alaq 1-5 nggak turun ayat yang lain? Terus saya harus ngapain? Bingung Nabi itu. Makanya ketika dalam keadaan bingung, bengong, Nabi bawaannya pengen bunuh diri. Tapi setiap kali sudah sampai puncak gunung, Nabi tinggal lompat, malaikat Jibril nongol. Ya Muhammad, annaka Rasulullahi haqqan. Wahai Muhammad, kau tuh betul-betul Rasulullah. Nabi tenang. Tapi ketika lagi diem lagi, galau lagi, pengen bunuh diri lagi. Itu sering terjadi. Nah itu kan yang terjadi sama kita. Kenapa kemudian hari ini banyak orang pengen bunuh diri, banyak orang kemudian stres, banyak orang kemudian galau, karena banyak waktu kosong yang tidak terpakai. Sebenarnya mah ada kesibukannya. Contoh, mahasiswa semester akhir bunuh diri, ada nggak kesibukannya? Banyak, bikin skripsi. Bikin skripsi. Kenapa bunuh diri? Kagak dikerjain. Itu yang jadi masalah. Kebanyakan dipikirin, kagak dikerjain. Bener kan? Yang pernah mahasiswa mikir aja. Mahasiswa abadi mikir aja, saya nulis skripsinya bagaimana dan lain sebagainya. Hasilnya begitu galau. Nah, dari pengalaman Nabi itu kemudian Nabi menarik kepada para sahabat. Bagaimana sejak muda para sahabat itu diajarkan untuk mengoptimalkan waktu. Kita tahu Mus'ab bin Umair ketika kemudian menjadi pemegang bendera di dalam perang Uhud, ketika syahid usianya berapa tahun? Masih 20-an. Usamah bin Zaid usianya berapa? Ketika jadi panglima diutus ke ke Mu'tah, 17 tahun. Di kita 17 tahun baru ngapain? Baru lulus SMA. Belum lulus malah ya, belum lulus SMA, masih mikirin masalah UN. Sekarang udah gak ada UN, merdeka belajar, semerdeka-merdekanya aja. Kagak belajar, gitu ya. Muhammad Al-Fatih 22 tahun sudah menaklukkan Konstantinopel. Di kita 22 tahun lagi ngapain? HRD aja belum bisa ditaklukkan. Dosen pembimbing kadang-kadang belum bisa ditaklukkan tuh umur 22 tahun. Ya ini buat kita semua ya, ketika kemudian di usia kita sekarang ini karya apa yang sudah kita berikan. Dan ternyata Nabi dari kehidupannya yang luar biasa menelurkan orang-orang yang luar biasa yang menghasilkan karya-karya, jejak-jejak yang luar biasa, dan ini diikuti. Makanya kalau kita mau ngomongin kapan Al-Aqsa
bebas. Kita lihat dulu apakah kitanya sudah betul-betul mengikuti Nabi. Padahal kemudian mengikuti Nabi adalah perintah yang oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan langsung, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, dan seterusnya. Bahwa kemudian Allah menyampaikan ini kepada Nabi, memerintahkan untuk mengikuti apa yang disyariatkan oleh Allah. Tapi pesan dari Nabi kepada kita adalah bagaimana kita mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka katakan kepada orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah, ikuti syariatnya Allah. Kalau kemudian kita mengaku cinta pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ikuti kehidupannya Nabi. Hari ini kita lebih senang ngikutin kehidupan artis, gitu ya. Artis cakep gara-gara skincare A, ikut pakai skincare A. Artis kelihatan cakep pakai kerudung ini, ikut beli kerudung ini, kan begitu. Padahal pas dipakai kok nggak sama kayak artis. Kok nggak sama kayak yang di iklan ya, gitu ya. Ya pakai beda, mau gimana gitu. Kadang kita sudah tidak pede dengan potensi diri kita sendiri. Dan saya pun sering mengalami itu. Saya ini kalau beli baju, kelihatannya kok kayak nggak pas aja. Makanya baju saya ngejahit. Ya selain ukurannya ya, gitu ya. Selain ukurannya, gitu ya. Lebih kelihatan pas aja kalau ngejahit. Gitu. Maksudnya, makanya ini kan sebuah gambaran bahwa apa yang dikenakan orang lain itu belum tentu pas dengan kita. Karena ukurannya berbeda. Tapi apa yang diajarkan oleh Nabi tidak mungkin tidak pas kepada kita. Karena apa yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah sesuatu yang sifatnya universal. Maka ketika disebut qudwah hasanah, bukan hanya kemudian kita meniru, tapi betul-betul bagaimana kita bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, dan buahnya adalah buah yang luar biasa yang dihasilkan dari kehidupan baginda Nabi SAW. Mudah-mudahan dengan kita mengikuti kehidupan baginda Nabi, ya walaupun singkat, karena kalau mau kita bahas buku yang paling pendek itu 130 halaman. Silahkan ayah bunda kalau mau mendownload, nama kitabnya Al-Yaum An-Nabawi, karya Syekh At-Toriri, bukan Hariri ya, Toriri. Jadi ya, Syekh At-Toriri itu kurang lebih isinya 130 halaman, full bahasa Arab. Kalau tidak ada translate-nya silakan pakai Google Lens. Gitu ya. Ada lagi kitab yang menengah. Kitab yang menengah itu namanya adalah Adabul Mufrad. Adabul Mufrad itu karya dari Al-Imam Bukhari ya. Ini tapi campur antara kehidupan Nabi dengan adab Nabi SAW. Ada lagi yang kelas menengah karya Imam At-Tirmidzi, itu adalah Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah gitu ya. Ini juga isinya hadis semua. Kalau mau yang lebih dahsyat lagi ada namanya Amalul Yaum wal Lailah. Karya Syekh Abi Bakar Ahmad bin Muhammad bin Ishaq ya. Asy-Syafi'i gitu ya. Ini tidak banyak, hanya sekitar 512 halaman. Gitu ya. Nah itu makanya kalau kita bahas beneran jadi 24 jam. Tapi mudah-mudahan 24 jam 24 November wah luar biasa gitu ya. Ternyata pas. Ya tapi mudah-mudahan ini ikhtiar kecil kita untuk kita betul-betul bisa mengikuti baginda Nabi SAW ya, betul-betul kita bisa mencontoh kehidupan Nabi SAW sehingga kita pun bisa mendapatkan kualitas kehidupan yang sama dengan kehidupan yang didapatkan oleh Nabi SAW dan para generasi setelahnya ya. Kalau ngomongin pendidikan terbaik pendidikan Nabi ya, ngomongin sistem kepemimpinan Nabi, begitu juga dengan kehidupan, maka kehidupan terbaik adalah kehidupan baginda Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Supaya ada waktu tanya jawab, silakan ditanya sepuasnya. Mau di luar konteks juga mangga aja gitu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit ini memberikan manfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah jazakumullah khairan Ustaz Ruhiyat Hariri. Alhamdulillah jadi kita bisa belajar benar-benar keseharian Nabi, jadi kenal. Kalau sekarang kayak yang jadi contoh tadi artis-artis, dia kalau pagi ngapain ya, kayaknya jogging di BK oke deh.
Nah sekarang kita Jogging juga cuma nyari fotonya. padahal udah pencitraan. Oke, terima kasih banyak jazakumullah khairan. Habis ini kita akan buka sesi tanya jawab ayah bunda abang kakak sekalian. Bagi para hadirin yang punya pertanyaan tentang kehidupan Nabi atau di luar konteks dari pembahasan materi pagi ini, itu boleh ditanyakan. Udah siapa aja pertanyaannya? Oke, tadi nyatetnya pertanyaan. Oh iya. Nyatet pertanyaan udah nabung. Oke, dipersilakan Kak. Langsung aja. Ya, Langsung aja, nggak usah pakai mic. langsung aja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Hilda. Ustadz, ini kan dari tadi bahasnya Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya kan banyak orang tua ya udah hidup itu di zaman yang sekarang, Nabi itu sulit untuk kita ikuti. Rata-rata kan orang mengasih point of view-nya itu zaman Nabi sama zaman sekarang tuh benar-benar beda. Nah, kita nih sebagai anak berjuang di Jakarta, jauh dari orang tua, itu tipsnya apa sih untuk anak muda, apalagi yang masih bisa produktif itu lebih. Sedangkan kalau kita ikuti Nabi kan yang tadi Ustaz juga bilang itu akan sulit, tapi sebenarnya gimana point of view-nya untuk memudahkan anak muda ini? Sebenarnya nggak sulit kalau kita ngejalaninnya tuh dengan niat atau karena siapa gitu kan. Nah, kira-kira lagi-lagi kan perkataan itu tuh seperti teori, sebenarnya realitanya tuh nggak semudah itu. Itu gimana menurut Ustaz untuk tips anak-anak yang lagi berjuang di ibu kota? Siap. Langsung dijawab. Terima kasih. Ya. Begini Kak, kenapa kemudian kita selalu ngesetnya Nabi sih? Nabi itu kan standarnya paling tinggi. Andai kan Nabi ngeset standar paling rendah, itu mau diturunin kemana lagi standarnya kalau sudah standar paling rendah. Tapi kalau kemudian standar paling tinggi, kita masih punya alasan kan? Nah, itu kan Nabi, ya kita di bawahnya dikit lah gitu kan. Ikut sahabat, tapi masih berat, itu kan sahabat, beda hidupnya sama Nabi. Nah, kita turun dikit lah sama para ulama. Ya para ulama juga kan orang ahli ilmu ya, hidupnya sehari-hari sama ilmu. Kita kan enggak, ya kita turunin lagi deh. Nah kalau standarnya sudah paling rendah, mau turun kemana? Makanya kenapa selalu di set goalnya adalah standar Nabi. Dan Nabi tidak pernah kemudian memerintahkan untuk plek ketiplek ngikutin Nabi. Ya plek ketiplek bahasanya gitu ya. Apa persis gitu ya. Nah, tidak diperintahkan untuk harus banget begitu. Ya kalau Nabi bangun jam 11, kita juga diperintahkan bangun jam 11. Padahal kadang jam 11 baru meeting sama klien di US misalnya, meeting sama klien di mana yang mungkin kerjanya di Pakistan misalnya gitu kan. Itu tapi malu marobi gitu kan ya. Nah ini makanya kenapa set goalnya Nabi. Maka bagaimana tipsnya? Tipsnya adalah bagaimana kita bisa mengukur kapasitas maksimal kita tuh di mana. Jadi jangan kemudian kita terlalu memanjakan diri kita. Memang enak bu tidur-tiduran, ya kak ya, bener nggak? Enak tidur-tiduran, nonton scroll reels, TikTok, cek hodam, apa macam. Udah nggak musim ya, sekarang cek hodam, nonton setboard, joget-joget gitu ya, dan lain sebagainya. Enak banget gitu kan? Ya kadang kita pun begitu, maksudnya untuk kemudian rehat lain sebagainya. Tapi jangan sampai ketika keadaan kita sedang futur, itu kemudian terus dibiarin futur turun. Ada waktunya untuk kemudian kita juga harus naik. Makanya tipsnya tadi bagaimana kita ngeset kapasitas maksimal kita di mana sih? Kita ketahui apa yang bisa kita optimalkan. Oh tahajud. Tahajud kita bisanya kapan? Jangan sampai kemudian ditinggalin banget. Minimal tetap di set ada waktu tahajud. Kalau kemudian waktu cari ilmu, aduh kita dari Senin sampai Senin kerja. Kan ada yang kerjanya Senin sampai Senin ya. Kalau bisa itu hari, satu minggu ada 8, itu jadi 8 hari itu masuk kerja gitu. Wah kapan belajarnya? Nah sekarang YouTube, Instagram sudah terbuka. Daripada kemudian di kantor dengerin musik, sekedar dengerin Kenny G atau kemudian Dev Kos, apalagi Bernadia gitu kan, Sal Priadi, Nadif Basalama, mending denger Khalid Basalama gitu ya daripada Nadif Basalama gitu ya. Dengerin ceramah Ayahmat, dengerin ceramah Ustaz Somad, guru-guru yang lain bisa. Gitu. Dan insya Allah kita niatkan jadi cari ilmu. Gitu ya. Kalaupun kita tidak mendapatkan keberkahan majelis, kita mendapatkan keberkahan karena mencari ilmu. Banyak sekali sekarang kesempatan yang bisa kita optimalkan sebenarnya. Tinggal kemudian kitanya mau atau
tidak mengoptimalkan hal tersebut. Ustaz, saya kan nggak bisa itikaf kayak Nabi dari subuh sampai suruh. Nah, kalau ada waktu libur, manfaatkan. Kalau lagi nggak bisa bekerja, ya bekerja. Ustaz, saya nggak bisa kan, pada Isya langsung tidur. Sulit untuk pada Isya langsung tidur. Terus gimana? Ya kapan kita paling cepat waktu kita bisa tidur? Jangan sampai kemudian waktu di malam hari. Kenapa Nabi habis Isya itu tidur? Supaya tidak dilumrahkan untuk menghabiskan waktu pada hal yang sia-sia, yang tidak bermanfaat. Gitu. Nah, kalau udah kebiasaan susah. Masalahnya sebelum tidur pada Isya malah ngopi. Gak bisa tidur. Kalau saya sih alhamdulillah Bu, pelor. Asal nempel molor. Mau kopi berapa gelas pun gak efek. Kalau udah ngantuk nempel tidur saya, asal dikipasin aja ada bantal tidur. Kecuali lagi minumnya ya. Nah, kecuali lagi minumnya nggak bisa tidur. Kalau lagi minum tidur masuk ke hidung atau nggak keselak, nggak bisa. Jadi gitu Kak. Jadi bagaimana kemudian kita bisa mengoptimalkan potensi yang kita miliki, mana batas maksimal yang bisa kita lakukan, kita optimalkan. Allah dan Nabi juga tahu bagaimana yang dinilai itu kan juhud kita di dalam melakukannya, bukan kemudian kita betul-betul melaksanakan 100% seperti kehidupan Nabi SAW. Itu yang kemudian sulit. Karena hari ini banyak orang, mohon maaf, bukan saya kemudian merendahkan, ada orang sekalipun hafal Al-Quran, kalau dia tidak mengikhtiarkan kehidupan untuk mengikuti kehidupan Nabi, rusak. Di Bandung ada kasus seorang anak kiai, kebetulan di kampus dekat rumah saya. Seorang anak kiai, bapaknya kiai punya pesantren, anaknya hafizah, S2, jurusan Islam, kesandung kasus, yaitu ada main dengan seorang laki-laki yang sudah punya istri dan istrinya sedang hamil anak kedua. Bahkan sampai kemudian mohon maaf, pap foto tidak berbusana. Apakah yang salah? Al-Qur'annya atau orangnya? Karena Al-Quran seringkali hanya sekedar dihafal, tapi tidak difahami dan diterapkan. Nah, Ustaz, kan saya nggak bisa ngafal. Nabi itu nggak pernah nyuruh semua umatnya untuk hafal 100% itu enggak. Nah, sahabat itu ada yang hafal Quran butuh bertahun-tahun. Abu Hurairah itu hafal Quran itu agak belakangan. Justru beliau lebih banyak hadis. Tapi kemudian yang paling penting bagaimana mengamalkannya walaupun sedikit. Makanya perintah kedua setelah Iqra apa? Qum fa'anzir. Jadi setelah wahyu pertama Al-Alaq 1-5, perintah kedua yang turun kepada Nabi SAW adalah Al-Mudaththir 1-5. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Bangun untuk kemudian memberikan peringatan. Ya, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Agungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita diperintahkan untuk betul-betul mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa siyabaka fatahhir. Bagaimana Nabi itu ayatnya diperintahkan membersihkan siap pakaian. Tapi sebenarnya kata para mufassir, hatinya juga kemudian diperintahkan untuk dibersihkan. War rujza fahjur. Hilangkan berhala-berhala itu. Kalau zaman Nabi berhalanya ada di Ka'bah, hari ini seringkali berhalanya di mana? Ya. Di dompet gitu. Sekarang udah pakai QRIS Bang. Berhalanya pakai QRIS. Kartu debit aja kadang nggak laku sekarang. Berhala yang di sinilah yang menghalangi kita dari kemudian memprioritaskan Allah dan Rasulnya. Makanya ittabi'u itu artinya mengikuti, bukan kemudian betul-betul meniru 100%, tapi mengikuti sesuai dengan biqadril imkan. Ittaqillaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar kemampuan kita. Jadi yang paling penting apa? Ikhtiarkan saja. Yang kedua tentu butuh support. Inilah pentingnya untuk punya teman-teman yang soleh. Makanya Nabi itu ketika datang ke Madinah mempersahabatkan antara muhajirin dengan ansor. Muhajirin ini kuat dalam keimanannya, ansor ini kuat dalam beramalnya. Makanya dua-duanya dikawinkan
antara keimanan dan amal. Dan ini yang kemudian dilakukan oleh Nabi, mempersahabatkan supaya punya lingkungan yang saleh. Tapi bukan berarti kita menjauhi teman, kita punya teman yang lama tukang maksiat, gak temenan lagi sama gue. Enggak. Jangan kita tinggalkan. Jangan sampai kemudian mereka justru makin tersesat karena kita yang tinggalkan. Justru bisa jadi itu adalah ladang dakwah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Zuhurnya jam berapa ya? Boleh? Zuhur 11.48. Singkat dan jelas. Saya jawabnya juga singkat dan jelas. Oke, Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, Ana pernah dulu belajar tentang ini tapi di HP 24 jam, jadi 24 kali pertemuan. Jadi setiap jam tuh dibahas. Betul. Tapi sekarang lebih jelas lagi. Tapi yang Ana pengen tanyakan, itu kan yang dibahas tadi adalah Nabi itu sudah mapan ya. Ya. Maksudnya dia tinggal Sudah settle lah ya. Iya, pokoknya gitu. Bagaimana dengan kita yang misalkan, ya alhamdulillah sih Ana pernah berdoa waktu belajar itu, ya Allah Ana pengen dong kayak Nabi gitu. Maksudnya ditata kayak Nabi gitu loh waktunya gitu. Ya alhamdulillah agak ditata, bukan agak ditata, emang ditata oleh Allah agak mirip-mirip gitu. Cuman saya agak mikir gini, kalau Nabi itu kan sudah mapan dalam segi keuangan dan lain-lain. Nah kalau di kita itu gimana Ustaz? Ya. Kita yang belum gitu, tapi kita pengen tuh kayak Nabi kayak begitu gitu. Ya, jawabannya singkat dan padat. Terima kasih. Kan singkat dan padat katanya tadi. Ya, jadi gini Bu. Nabi sudah mencapai financial freedom karena memang Nabi berjuangnya di usia muda. Ya, kita tahu Nabi itu berjuang dari usia berapa tahun? 8 tahun Nabi sudah berdagang. Nabi itu kan ketika bertemu dengan Buhairah di Syam, diajak oleh Abu Thalib itu kan di usia 9 tahunan. Itu sudah diajak berdagang ke Syam. Di kita 9 tahun masih ngerengek minta boneka yang Labubu gitu. Powerpuff Girl dan lain sebagainya gitu ya. Maka yang pertama, ya mungkin itu yang menjadi alasan kenapa hari ini ya kita belum semapan Nabi, karena mungkin perjuangan kita ketika dari dulunya tidak seperti Nabi. Nah, terus gimana Ustaz? Kita yang belum mapan hari ini untuk kemudian bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kembali lagi bagaimana kita bisa membangun skala prioritas. Kapan misalnya waktu kita untuk bekerjanya? Kapan waktu kita untuk kemudian beramalnya? Amal apa yang kemudian bisa kita pilih? Dan itu memang tidak mengganggu urusan pekerjaan kita, tidak mengganggu urusan dunia kita, dan itu menjadi amal yang terus kita dawamkan walaupun sedikit. Misalnya kalau bapak-bapak masuk kantor jam 9, berarti kalau berangkat dari rumah ya misalnya taruhlah jam 7, berarti kan masih ada waktu misalnya kalau mau mendawamkan i'tikaf di masjid. Dengan konsekuensi apa? Harus mandi sebelum subuh. Kalau mandinya pada subuh repot juga, belum lagi berebut WC sama anaknya mau sekolah gitu ya, berebut WC sama ibunya yang mau ke pasar gitu ya. Ini makanya memang akan selalu ada yang dikorbankan. Cuma tinggal kita tadi, makanya penting membangun skala prioritas. Mana sih yang harus kita korbankan, mana yang penting banget dan mana yang nggak penting-penting amat. Contoh, apakah ngopi sampai jam 11 ngomongin UFO itu ada atau tidak? Itu adalah sesuatu yang penting ya, atau tidak. Ya kan kalau laki-laki kan sampai makin malam makin random obrolannya. Kadang sampai masuk ke filsafat gitu. Kalau bisa jam 11 Ustaz Nuruddin kita hadirkan ke tempat ngopi itu biar menjawab Tuhan itu ada nggak apa, makin malam makin random gitu ya. Ini kan maksudnya bukan hal yang primer, tapi ini bahkan hal yang tersier. Oh berarti nggak boleh ngopi? Boleh, tapi jangan sampai kemudian dijadikan suatu yang primer. Kalau primer kan berarti tiap malam kita harus ngopi gitu kan enggak. Sekarang kalau misalnya memang pekerjaannya sampai malam, nah ini kan primer. Kalau tidak dikerjakan nggak gajian, potong kerjaan gitu ya. Nah lemburan ini kan bukan yang primer, kecuali memang mendadak disuruh bos lembur.
Ya, tapi kalau misalnya kadang kan di kita nih kebanyakan, lumayan lemburan lah. Jadi kerjaan yang di kantor tadi kita pelan-pelan aja, nanti kita kerjain lagi malam biar kemudian dapat lemburan. Nah ini kan bukan hal yang primer gitu, artinya bisa dikorbankan. Artinya kita bisa mengoptimalkan waktu kerja yang ada. Contoh mau koilulah susah, kita hidup di kantor. Susah, mau koilulah. Lah, kita itu kan ada waktu istirahat ya. Nah, pakai koilulah sedikit. Kita kan seringnya kalau waktu istirahat dikasih waktu istirahat sejam, ngapain? Makannya 15 menit, ngobrolnya 45 menit. Sholatnya kapan? Nah, sholatnya nyelip tuh di situ. Sholat kan 5 menit tuh. Jadi banyakkan waktu ngobrolnya daripada sholatnya. Kadang ngobrol juga ngobrolin yang nggak jelas. Ngobrolnya itu kadang studi tokoh. Studi tokoh itu kan bahasa halus dari ghibah. Kalau bahasanya orang ahlul hadis itu jarh wa ta'dil. Jarh itu kan membicarakan yang buruk, ta'dil itu membicarakan yang baik gitu ya. Jarh wa ta'dil itu pun al jarhu yuqaddamu ala ta'dil. Jarh itu lebih diutamakan daripada yang ta'dil. Kadang ngobrolan begitu. Apalagi kalau yang bunda-bunda ya kakak-kakak kalau sudah mulai dengan passwordnya tahu nggak? Sambil matanya agak melotot tuh udah serius tuh gitu kan. Di Amerika sampai ada satu lembaga nasional National Foundation for Sleep. Jadi ini lembaga yang fungsinya itu melakukan riset tentang tidur. Dan salah satu risetnya bagaimana kemudian ia meriset kerugian yang dialami oleh perusahaan-perusahaan kalau kemudian tidak mengizinkan karyawannya untuk tidur siang. Itu kerugiannya besar. Makanya sekarang yang pertama menerapkan adalah Jepang sama Cina. Di Jepang sama Cina hari ini kursi di sekolah itu bisa dijadiin selonjoran buat tidur. Dikasih waktu tidur 30 menit. Di kita habis makan siang lagi ngantuk dikasih soal aljabar, kadang pelajaran tahfiz gitu kan, nggak make sense. Ada waktunya kemudian memang otak kita itu kalau waktu duhur itu udah pasti lelet. Ini kalau saya ngomong sampai jam sekarang nih masih agak seger nih, nanti jam 12:30 ini udah nggak ada yang masuk nih, gitu ya. Nah itu makanya kita perlu membangun skala prioritas itu ya Bunda. Jadi bagaimana apa yang kita korbankan ya, apa yang kira-kira bisa kita kesampingkan, kita kesampingkan. Kalau memang sedang tidak urgent amat, tidak penting-penting amat. Nah, jangan sampai kemudian nanti mikirnya udah ada Gojek, anak gak usah dijemput lah, saya mau koilulah aja biarin anak pulang. Jangan begitu juga gitu ya, tega banget gitu ya. Ini penting untuk kita membangun skala prioritas itu sehingga kita tahu mana yang harus dikesampingkan. Nabi pun kalau misalnya ada hal urgent ya koilulahnya dikesampingkan, majelisnya dipersingkat gitu ya kalau kemudian ada hal yang urgent. Tapi kalau tidak ada ya sudah gitu ya. Keliling ke pasar bisa nanti lagi gitu ya. Kalau kita kan enak keliling mall tuh siang-siang, ngadem. Keliling mall siang-siang, padahal lebih enak misalnya di rumah atau apa gitu ya. Di masjid, yang masjid ini kan masya Allah gitu ya. Apalagi ubin masjid itu tempat paling nikmat, apalagi kalau bulan puasa ya. Itu nikmat banget ubin masjid itu ya. Berasa kalah hotel bintang 5 juga sama ubin masjid gitu ya. Nah ini kembali lagi bagaimana kita mengatur skala prioritas kita di dalam kehidupan kita, mana yang perlu kita utamakan, mana yang belum ya, sehingga kita bisa betul-betul menerapkan apa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Allahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga menjawab dan jazakumullahu khairan atas pertanyaan dan jawabannya. Alhamdulillah, ini sudah 5 menit lagi kita masuk ke waktu zuhur. Mungkin boleh minta ke Ustaz untuk closing statement sebelum dilanjutkan doa Ustaz untuk sebagai penutup. Ya, bismillah, sebagai closing statement ya, bagaimana kemudian tuntutan kita, kehidupan kita sebagai seorang muslim adalah betul-betul menjadikan Nabi SAW sebagai prioritas utama kita di dalam kehidupan kita. Prioritas itu bukan hanya kemudian dalam masalah ibadah, tapi juga di dalam masalah kehidupan. Bagaimana Nabi SAW menyatakan la yu'minu ahadukum hatta Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimman siwa. Tidaklah kemudian seseorang itu dikatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya sampai kemudian Allah dan Rasulnya itu lebih dicintai dari apa yang selainnya. Dan mencintai baginda Nabi SAW adalah bagaimana kita bisa memprioritaskan hidup kita
untuk betul-betul kita bisa mencontoh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semaksimal yang kita mampu lakukan. Jangan sampai juga memaksakan diri kita untuk wah kalau tidak ikut Nabi tidak ikut sunnah, salah ya. Tapi yang benar adalah kita mengikuti Nabi sesuai dengan kapasitas kita. Wallahu a'lam bishawab. Setelah itu boleh dilanjut ke konsep Ya. Ya, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita pada majelis kita dari pagi hingga siang ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang disebutkan salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malaa'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da' wa saqaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min da'wati la yustajabu laha. Allahumma rzuqna ya Allah littiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna ya Allah tariqan li mahabbati ila nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ahyina bi sunnati nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa amitna bi sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahsyurna ma'a nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syfa'na fi yaumil qiyamati bi syafaati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa adkhilna al-jannata ma'a nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mudah-mudahan dengan ikhtiar kami yang sedikit ini, yang kecil ini, amal kami yang terbatas ini, ya Allah, mudah-mudahan ini menjadi wujud cinta kami kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau hidupkan kami dengan rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau wafatkan kami dalam keadaan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau berikan kepada kami kelak di hari kebangkitan syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kelak Engkau karuniakan kepada kami surga untuk berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ya Allah, mudah-mudahan Engkau teguhkan hati kami dalam keimanan, dalam kecintaan kami kepadamu dan kepada Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidaina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai sudah di penghujung acara, alhamdulillah ini obrolan dan kajian yang seru dan sangat-sangat menggugah. Kita berdoa semoga ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini. Maka kita tutup dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanallah walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.